persamaan diferensial parsial, termasuk di dalamnya adalah ada persamaan gelombang yang lebih familiar, kita bisa melihat contohnya seperti pada fungsi sinus, kosinus, dan lain sebagainya. Dan untuk persamaan gelombang sendiri terdapat dua jenis, di mana ada persamaan gelombang pada satu dimensi dan juga persamaan gelombang pada dua dimensi. Untuk kedua dimensi ini mempunyai rumus atau persamaan yang hanya berbeda pada bagian kurung, di mana jika 3 dimensi maka ditambah dengan turunan terhadap y kuadrat. Untuk karakteristik persamaan gelombang fx y ux uy, maka itu seperti ini. Dan juga untuk ac min b kuadrat lebih kecil dari 0, maka itu persamaan hiperbolik. Contoh kasus ada sebuah persamaan umum seperti berikut: UTT min c kuadrat UXX sama dengan 0, maka hasil UXT-nya sama dengan P min XT plus G X plus CT. Dan untuk kita coba turunkan lagi UTT min C kuadrat UXX sama dengan 0, maka kita turunkan UT plus C UX sama dengan W dan UT min C UX sama dengan V. Selanjutnya kita untuk mencari Fx plus CT dan Gx min CT, maka dieliminasikan seperti berikut. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan Fx plus CT. Untuk yang bagian kanan, UT min C UX sama dengan V dan VT plus C VX sama dengan 0. Jika dikerjakan, maka VXT sama dengan G X min CT, dan juga kita pindahkan ruasnya. Dan setelah itu kedua persamaan ini dijumlahkan dan juga dikurangi hingga hasil yang positifnya menghasilkan setengah X plus CT dan lainnya. Jika diasumsikan F aksen X sama dengan F dan G aksen sama dengan G, maka akan menghasilkan persamaan seperti berikut. Dan jika kedua persamaan ini digabungkan, maka menghasilkan satu persamaan umum, yaitu UXT sama dengan 1/2 Fx dan sebagainya. Metode pemisah variabel digunakan untuk menentukan solusi persamaan gelombang pada persamaan 1. Kita misalkan eta xt sama dengan xxt. Lalu substitusi persamaan dihasilkan persamaan sebagai berikut. C kuadrat x double aksen t sama dengan x t double aksen, atau pada persamaan 3. Dari persamaan 3 dihasilkan 2 PDB order 2, yaitu persamaan 4A dan persamaan 4B. Dengan syarat untuk menyelesaikan persamaan PDB diperlukan syarat batas, misalnya syarat batas Hardwall, yaitu kedua sisinya tertutup, yaitu x0 sama dengan 0 dan x pada L sama dengan 0. Lalu dengan substitusi syarat batas dihasilkan persamaan umum 4A, itu sebagai berikut, dan syarat batas pada eigen didapatkan sebagai berikut. Dengan nilai eigen didapat lambda n sama dengan n kuadrat pi kuadrat per L kuadrat. Lalu persamaan 4B didapatkan dari lambda, yaitu sebagai berikut. Lalu solusi umum untuk kasus Hardwall didapatkan TT A cos N C pi per L T plus B sin N C pi per L T. Lalu dengan syarat T aksen sama dengan 0, solusi persamaan gelombang didapatkan sebagai berikut. Dan dengan syarat awal dimasukkan, ditemukan solusi khusus sebagai berikut. Lalu syarat awal sebagai Fx, maka solusi akhir didapat adalah sebagai berikut dengan Cn sama dengan koefisien deret Fourier.
Oke, berikutnya yaitu persamaan transport atau di oceanografi sering disebut dengan persamaan adveksi. Nah, secara umum persamaan transport yaitu UT plus CUX sama dengan 0, di mana persamaan ini biasa digunakan pada kasus suatu polutan yang bergerak pada fluida mengalir saat VT sama dengan 0 dan polutan bergerak di koordinat Z sama dengan X sampai CT, di mana UX, T sama dengan V, Z, T. Nah, apabila dijabarkan lebih lanjut, untuk UT sebagai berikut dan untuk UX sebagai berikut. Nah, pada persamaan ini, untuk bagian kiri persamaan merupakan UT dan bagian kanan persamaan merupakan UX, sehingga didapatkan usual course sebagai berikut, moving course sebagai berikut, dan dapat digunakan untuk mencari X, T sebagai berikut, sehingga dapat disimpulkan bahwa UT plus UX sama 0 yaitu Fx sampai CT. Persamaan adveksi dapat dikaitkan dengan persamaan gelombang. Dapat dilihat dari persamaan berikut, di mana mempunyai domain dari minus tahingga hingga tahingga. Persamaan ini tidak mempunyai kondisi batas yang eksplisit. Lalu, bagaimana solusinya? Pertama, kita tetapkan kondisi awal ux, 0 sampai dengan u0x, dan du per dot di t sama dengan 0 adalah f0x. Persamaan umum gelombang adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita menetapkan titik tetap di F sama dengan 0 dan G sama 0, sehingga pada persamaan F menghasilkan X min CT. Lalu, pada G sama dengan 0 menghasilkan X plus CT, dengan C adalah kecepatan gelombang dan T adalah waktu. Maka, suku F merupakan backward traveling wave, sedangkan suku G adalah forward traveling wave. Selanjutnya, kita mencari solusi khusus dari persamaan. Pertama, pada T sama dengan 0, Ux, 0 sama dengan U0X, kita masukin T sama dengan 0, sehingga menghasilkan persamaan 1. Lalu pada DU per DT, kita menurunkan fungsi U terhadap T dengan aturan rantai. Sehingga T sama dengan 0, DU per DT sama dengan F0X. Lalu kita masukin T sama dengan 0, sehingga menghasilkan persamaan 2. Lalu kita integralkan persamaan 2 dari X0 hingga X, di mana F0SDS adalah variabel dummy. Setelah itu kita pindah ruaskan suku kontas pada satu ruas yang sama, sehingga menghasilkan persamaan 3. Kemudian kita tambahkan persamaan 1 dan persamaan 3. Lalu dibagi dengan 2 dan mengubah X menjadi X plus CT pada fungsi F dan X min CT pada fungsi G, sehingga menghasilkan persamaan berikut. Pada fungsi X adalah sebagai berikut, dan pada fungsi G adalah sebagai berikut. Lalu kita kembali ke persamaan umum gelombang. Dari persamaan umum gelombang, kita memasukkan hasil dari persamaan 1 dan persamaan 3, sehingga menghasilkan persamaan berikut. Persamaan ini adalah D'Alembert solution, di mana gelombangnya tidak hanya bergerak ke sumbu X positif, tetapi juga ke sumbu F negatif.